Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azari Anugrah Majida, siswa SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Selamat datang di Infikes, Innovative School Podcast. Podcastnya SMAM 1. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Nyamirun SAG SPD MPD dari SMA Muhammadiyah 6 Paciran. Di Infikes edisi kali ini, saya ingin mengobrol santai dengan Bapak Nyamirun selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 6 Paciran mengenai budaya Kabupaten Lamongan, makanan khas, serta bagaimana sih situasi pembelajaran di sana selama pandemi. Karena nih ya, meskipun kabupaten kita berdekatan ya Pak ya, jadi, meskipun berdekatan tapi pasti budaya kita, makanan khas daerah kita maupun situasi pembelajaran selama pandemi pastinya berbeda. Nah, agar wawasan kita semakin luas mengenai Kabupaten Lamongan, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh Bapak Nyamirun. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, dalam rangka apa Bapak berkunjung ke Kabupaten Gresik? Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan rombongan datang ke SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Pertama adalah untuk ukhuwah Islamiyah, untuk menyambung tali silaturahmi. Yang kedua, kami ingin menimba ilmu terkait dengan, pertama adalah sekolah penggerak, karena kami telah lolos menjadi atau terpilih menjadi sekolah penggerak angkatan yang kedua, sehingga kami membutuhkan beberapa informasi apa yang harus kami siapkan agar nanti ketika kami sudah mulai melaksanakan sekolah penggerak, kami sudah mempunyai gambaran yang jelas. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menimba ilmu kaitannya dengan kelas unggulan yang sedang kami laksanakan dan baru berjalan 1 semester. Barangkali nanti ketika kami datang ke SMA Muhammadiyah 1, kami bisa lebih mengembangkan lagi dalam sekolah unggulan, walaupun antara SMA Muhammadiyah 6 Paciran dengan SMA Muhammadiyah 1 Gresik otomatis ada beberapa perbedaan karena kami itu berada di Pantura, di pinggir pantai, mungkin berbeda dengan yang SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Jadi maklum kami di SMA Muhammadiyah 6 di pinggir pantai agak keras dan mungkin siswa-siswinya juga ketika kita memberikan bimbingan-bimbingan tidak langsung sedikodawu, tapi kadang ada ngeyelnya juga sesuai dengan budaya anak-anak di Pantura, agak keras gitu. Sebenarnya juga tidak jauh beda dengan anak kota ya Pak ya. Banyak memang meskipun kita anak kota juga kadang ada beberapa agak ngeyel gitu ya kalau diberitahu gitu. Jadi ya sama saja anak Pantura dengan anak kota sebenarnya. Ya untuk pertanyaannya kedua, bagaimana kesan Bapak terhadap Kabupaten Gresik dan sekolah kami ini? Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, saya menanggapi tentang masyarakat di Kabupaten Gresik. Saya pikir ini pola pikir masyarakatnya tentang pendidikan ini sudah sangat maju, sudah sangat tinggi. Artinya ketika orang tua itu mengenai biaya untuk pendidikan, saya yakin mereka tidak keberatan dengan pembayaran yang tinggi, yang penting anaknya itu berkualitas. Dan untuk di sekolah kami itu masih ada sebagian, tidak semuanya sih, yang asli Paciran itu kalau misalnya ditanya biaya pendidikannya sekian itu masih banyak yang ngeluh. Beda dengan yang siswa-siswi yang dari jauh, mungkin dari Surabaya, mungkin dari Madura, ada yang dari luar Jawa, mereka yang mondok. Kalau di sini mungkin Muhammadiyah boarding school ya. Mereka kalau yang mondok itu dari segi biaya itu tidak ada masalah. Contohnya di sekolah kami itu yang umum reguler itu membayar 150, yang kelas unggulan itu dua kali lipat. Mereka yang rata-rata itu dari luar Paciran, yang kelas unggulan itu tidak ada masalah. Nah, kalau saya melihat di sini di Kabupaten Gresik, mereka itu tidak mempermasalahkan tentang biaya karena memang pola pikir mereka tentang pendidikan sudah sangat maju. Jadi kami masih step by step lah istilahnya. Ya baik, untuk pertanyaan ketiga Bapak, apakah Bapak sudah pernah nih mencicipi makanan khas daerah Kota Gresik? Yang mencicipi makanan khas Gresik, kalau nggak salah dulu pernah ada siswa kami yang asalnya dari Gresik itu pudak kalau nggak salah ya. Oh iya, pudak ya. Pernah, alhamdulillah kami sudah pernah mencicipi makan khas dari Gresik yaitu pudak. Alhamdulillah sangat nikmat gitu ya.
Ya, Kalau saksikan. otak-otak bandeng atau nasi kraw gitu Bapak mungkin pernah gitu. Yang asli dari sini. Iya, Belum. karena otak-otak bandeng dan nasi kraw itu memang makanan khas Kota Gresik gitu Bapak. Oh, belum pernah itu. Otak-otak bandeng dan apa tadi namanya? Nasi kraw. Nasi kerawu Iya. belum pernah. Nanti sebelum pulang mungkin bisa mampir untuk mencoba gitu ya Pak ya. Insya Allah, siap, Iya. siap. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi kan kita sudah membahas tentang makanan khas Kota Gresik nih. Nah, Iya. ini saya mau tanya karena mungkin teman-teman Infikes ada yang ingin tahu apa sih makanan khas Kabupaten Lamongan itu gitu. Ya. Makanan khas dari Kabupaten Lamongan yang sudah terkenal di luar Kabupaten Lamongan sebenarnya satu adalah tentang soto ya. Soto Lamongan itu sangat terkenal sekali sehingga di daerah kami di Paciran Lamongan itu banyak sekali warung-warung yang menyediakan khas soto Lamongan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pecel lele. Pecel lele yang khas dari Lamongan itu ada sehingga di deretan mulai dari apa namanya itu Brondong yang paling barat sampai ke daerah Ujung Pangkah mungkin di situ pecel lele khas Lamongan itu banyak sekali di pinggir-pinggir jalan itu khasnya. Tapi yang asli dari khas Pantura yang kami tinggal di pinggir pantai utara itu ada makanan khas yang mungkin dari luar kabupaten belum paham, yaitu namanya jumbrek. Jumbrek itu iya. banyak dari pohon ental itu. Itu deres, diambil airnya, kemudian diproses dari pagi sampai sore. Jadi minumannya juga ada, terus nanti proses jadi makanan itu juga ada. Yang panjang itu ya Pak ya? Yang panjang Iya. itu yang itu. Pernah tahu soalnya. Itu namanya jumbrek Iya. itu juga saya pikir itu hanya ada di Paciran Lamongan khas jumbrek itu. Jadi makan dua insya Allah udah kenyang gitu. Iya. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya, Iya. bagaimana situasi pembelajaran selama pandemi kemarin dan menggunakan aplikasi apa saja di sekolah Bapak? Ya, pembelajaran selama pandemi kemarin di sekolah kami itu ada perpaduan. Perpaduan itu namanya apa ya? Artinya ada yang secara online, ada juga yang secara tatap muka terbatas karena kami 75% itu anak pondok di asrama. Sehingga di pondok itu di kami oleh Pak Yainya itu belum boleh membawa HP. Ya, karena banyak yang disalahgunakan sehingga untuk yang anak-anak pondok karena tidak boleh membawa HP oleh kiainya sehingga kami masukkan di lab secara bergantian. Ada 2 lab yang kami sediakan untuk anak-anak pondok saja. Bagi anak-anak yang sekolah tetap menggunakan HP Android. Ya, tetap menggunakan HP Android sehingga anak itu bisa belajar di rumah menggunakan HP Android dan bapak ibunya tetap di sekolahan. Jadi yang anak rumahan itu tidak ada masalah karena memang setiap saat bisa menggunakan HP Android, tetap berjalan dengan baik. Untuk yang pondok karena sampai sekarang itu belum diizinkan memakai HP sehingga anak pondok itu kami secara di rolling untuk pembelajarannya ya online tapi dimasukkan ke lab itu di lab karena belum boleh untuk membawa HP. Terus untuk anak yang di rumah itu saat online menggunakan aplikasi apa Bapak? Apa hanya Zoom atau apa gitu? Ada apa satunya itu yang sekarang dipakai di kelas unggulan itu apa namanya itu? Apa biasanya yang umum itu sering dipakai saya lupa itu. Google Classroom mungkin. Oh ya, Bapak? Google Classroom Oh, iya. ya. Satunya apa itu ya? Saya kok lupa itu. Edmodo ya? Oh iya. Edmodo itu yang biasa dipakai ya. Jadi itu yang dipakai oleh guru-guru untuk pembelajaran selama pandemi, Edmodo itu dan Google Classroom itu. Apa murid-murid menggunakan aplikasi tersebut apa ada kendala atau ada kayak loh ini saya nggak bisa menggunakan ini bagaimana Bapak gitu? Ada keluhan-keluhan mungkin dari siswa-siswi gitu? Ada 2 keluhan, pertama dari orang tua. Dari orang tua merasa paketannya kok boros sekali itu. Iya, benar. Itu bentar-bentar minta uang untuk ngisi paketan. Itu keluhan dari orang tua yang mungkin dari ekonomi menengah ke bawah, yang ekonomi menengah ke atas tidak ada masalah. Terus yang dari siswa merasa lewat online itu belum bisa menyerap materi secara maksimal beda dengan tatap muka, mungkin itu keluhannya. Jadi mereka itu tiap hari pegang HP, terus orang tua itu kadang bingung tanya orang tua ini gimana Bu, saya nggak jelas. Yuk, jangan tanya saya, tanyanya ke gurunya itu. Memang beda antara
penyerapan materi yang dengan cara langsung tatap muka dengan cara online pasti lebih maksimal yang secara tatap muka. Iya, karena memang kan ada beberapa siswa-siswi yang memang pahamnya itu kalau langsung bertemu dengan guru bisa langsung bertanya dengan guru gitu ya Bapak? Iya, bisa lebih detail kalau bertemu langsung dengan gurunya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau sekarang apakah sudah pembelajaran tatap muka penuh untuk di SMA Muhammadiyah 6 Paciran ini? Untuk sekarang ini pembelajaran di SMA Muhammadiyah 6 masih menggunakan sistem tatap muka secara terbatas. Kalau dulu sebelum ada pandemi itu kan jam 7 kita ngaji sampai 15 menit sebelum KBM, setelah 15 menit kita KBM mulai sampai jam 2. Sampai jam 2 selesai, kemudian pulang, kemudian kita untuk kelas unggulan itu ada penambahan materi sebenarnya. 1 minggu 2 kali hari Rabu dan Kamis. Sebenarnya kami kemarin lebih dari 2 kali, tapi karena dibatasi oleh pondok, karena di pondok itu setiap asar itu ada kegiatan diniyah, sehingga untuk kelas unggulan itu ada penambahan materi itu seminggu 2 kali. Nah, untuk sekarang karena masih kondisi belum pulih 100%, sehingga pembelajaran itu dilaksanakan secara tatap muka secara terbatas mulai jam 7 sampai zuhur, adzan zuhur selesai, kemudian sholat berjamaah baru pulang. Kalau boleh tahu ya Pak, kelas unggulan di SMA Muhammadiyah 6 Paciran itu sistemnya bagaimana? Atau anak-anak pinter saja yang berada di kelas itu atau bagaimana? Untuk kelas unggulan memang kita perekrutannya kita seleksi, ada tesnya itu. Ada tesnya, kemudian ada wawancaranya, kemudian dari hasil tes itu kalau memenuhi target maka akan dimasukkan di kelas unggulan, kalau tidak lulus berarti tidak bisa. Jadi untuk 1 tahun ini kita buat kelas unggulan 2 rombel aja, 2 kelas saja. Karena menyangkut biaya sehingga ada yang dari kalangan, terusnya anaknya pinter, lolos tapi orang tuanya nggak sanggup. Jadi sebelum kita bentuk, orang tua wali kita datangkan semuanya untuk kita ajak untuk berdialog karena menyangkut masalah biaya gitu. Untuk kelas unggulan mungkin ada perbedaan sama kelas biasa. Mungkin tadi kan ada penambahan waktu materi, belajar, mungkin ada yang lain lagi Bapak. Ya memang di kelas unggulan itu mereka rata-rata ini baru kelas unggulan di kelas IPA, yang IPS itu belum, karena kelas IPA saya lebih serius mengikuti KBM. Yang IPS di daerah kami kadang itu kalau gurunya telat sedikit kadang mereka keluar jajan di luar. Tapi yang anak IPA rata-rata lebih semangat sekali, mesti beda dengan yang dari IPS. Jadi di samping ada materi tambahan yang seminggu 2 kali, yaitu mulai setelah sholat asar sampai sekitar jam 5, dan itu kita ambilkan tenaga pengajar dari luar yang jam tambahan. Kemudian untuk yang lainnya perbedaannya itu kelas unggulan itu kita kasih materi khusus lomba-lomba seperti matematik, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris kita kasih tambahan materi, sehingga yang kelas reguler itu tidak mendapatkan materi tersebut, tapi yang kelas unggulan itu akan mendapatkan materi tambahan, sehingga nanti kami berharap dari kelas unggulan itu akan muncul bibit-bibit yang bagus untuk mengikuti event-event atau lomba-lomba itu. Kalau nih saya mau tanya tentang pondoknya ya Pak ya. Monggo, ini kan kalau di sekolah kita anak MBS itu kan sekolahnya juga sama kayak kita, ikut gabung sama kita. Nah, apakah di sekolah Bapak juga seperti itu, atau anak pondok ada sekolah sendiri di pondok sendiri, atau ikut ke sekolah gitu Bapak? Untuk di kami SMA memang tidak wajib mondok. Jadi 75% itu anak pondok atau MBS ya, yang 25% itu anak rumahan baca gitu. Tapi dalam kelas itu tetap dicampur anak rumahan dengan anak pondok. Cuma dalam kenyataannya yang berprestasi rata-rata anak pondok. Yang aktif di organisasi juga anak pondok. Karena memang niatnya anak pondok itu, saya sekolah di SMA 6 sambil mondok memang betul-betul niatnya sudah niat yang semangat luar biasa, sehingga mereka itu rata-rata anak pondok pasti aktif di organisasi. Jadi kalau ada kegiatan organisasi pasti rata-rata yang hadir anak pondok. Gitu. Iya. Ini apa keunggulan prestasi siswa di sekolah Bapak? Iya. Keunggulan prestasi yang sering kami raih dalam kejuaraan lomba-lomba pertama itu adalah tentang aeromodeling, yang membuat pesawat itu. Karena aeromodeling itu sudah diajarkan mulai dari SMP. Di kami itu ada SMP MTS, aeromodeling itu
sudah mulai diajarkan kepada mereka, sehingga di SMA itu banyak yang sudah mahir, sehingga setiap event lomba hampir mereka itu meraih juara yang air modeling. Yang kedua kaligrafi juga sama, mulai SMP mereka sudah ada materi tambahan di luar KBM tentang kaligrafi. Bahkan kemarin ada yang diterima 3 perguruan tinggi negeri karena sering dikirim pasti juara kaligrafi itu. Jadi kaligrafi itu ternyata luar biasa, sehingga nanti ditularkan kepada adik-adiknya. Kemarin ditawari untuk ke Turki, tapi orang tuanya nggak boleh untuk lomba kaligrafi ke Turki, takut katanya nanti takut ada perang di sana gitu. Orang tuanya nggak mengizinkan, walaupun sebetulnya itu anaknya itu berani, anak putri, tapi orang tuanya itu nggak mengizinkan. Ya. Kemudian lomba pidato 3 bahasa itu juga kami sering meraih prestasi, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Itu yang paling sering kita meraih juara itu. Ya, adakah program menarik di SMA Muhammadiyah 6 Paciran yang mungkin bisa diadaptasi oleh SMA Muhammadiyah 1 Gresik? Kalau program di SMA Muhammadiyah 6 itu pertama memang kami berangkat dari usulan dari wali-wali, pertama tentang niat kami menyiapkan anak itu agar bisa Al-Quran, memahami Al-Quran dan bisa menghafal. Sehingga program kami yang paling banyak diminati oleh wali murid adalah program Tahfidzul Quran. Jadi Tahfidzul Quran itu anaknya itu nanti daftar di Direktur Tahfidz, kemudian setelah lolos anak itu diasramakan selama 1 bulan. Nah, nanti di situ kemampuan anak itu beda-beda, 1 bulan bisa menghafal berapa. Nanti setelah selesai 1 bulan diasramakan, kembalikan lagi ke lembaga. Kemudian supaya hafalannya itu tidak hilang, itu dibuat sistem murojaah. Itu yang pertama. Mungkin di sini juga mungkin ada, ataupun saya kurang ada, mungkin ada ya? Iya ada. Iya, jadi untuk anak yang ikut Tahfidzul Quran itu berarti anak yang sekolah biasa bukan pondok itu bisa ikut ya Pak? Dua-duanya bisa, dari rumahan juga ada yang ikut, dari pondok juga ada yang ikut. Jadi kami tidak membedakan antara anak rumahan dengan anak pondok. Yang penting anaknya mau dan memang itu mampu gitu. Itu kalau anak yang mengikuti program Tahfidzul Quran itu nanti sekolahnya apa, diberi dispensasi atau bagaimana untuk sekolah umumnya? Ya, tentu ada yang hafal 30 juz, insya Allah nanti free SPP, yang 15 juz nanti free 6 bulan, yang sekitar 10 nanti ada beasiswa 3 bulan gitu. Ada otomatis ada beasiswa prestasi Tahfidzul Quran itu. Nah ini pertanyaan terakhir nih Bapak nih. Ya. Apa pesan dan kesan terhadap SMA Muhammadiyah 1 Gresik? Kami baru datang ke sini sekilas, jadi belum tahu lebih detail tentang kondisi di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Tapi yang jelas saya melihat dari perkembangan yang luar biasa, mulai tahun berdiri 65 sampai sekarang, SMA Muhammadiyah 1 Gresik selalu mengalami inovasi ya, sehingga banyak sekali masyarakat yang menyekolahkan di sini. Terutama saya lihat tadi dari paparan kepala sekolah Pak Enul Mutakin MD itu tentang sekolah ICO ya, internasional apa itu? Class orientation itu merupakan kelebihan yang menurut saya itu sangat banyak sekali diminati oleh masyarakat. Bahkan dari Paciran itu ada dari kami itu yang sekolah di sini baru masuk kemarin juga karena ada kelas tadi ICO ya itu yang menjadi daya tarik, kepengennya mungkin mereka agar bisa kuliah di luar negeri. Kemarin juga ada yang dari kami yang ke sekolah sini sudah lulus, sekarang diterima di Universitas Muhammadiyah Malang jurusan psikologi. Itu juga pertama itu karena di sini ada kelas ICO itu yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain gitu. Iya, teman-teman saya juga banyak Pak yang dari daerah Paciran tuh kayak Brondong, Blimbing itu, terus ya Sedayu Lawas kalau nggak salah ya. Itu banyak yang memang mondok di MBS di SMA Muhammadiyah 1 Gresik ini. Ya, nah tadi kan saya sudah memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Nyamirun dan beliau juga sudah menjawab semua pertanyaan. Harapannya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nyamirun dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Nyamirun sudah berkenan hadir di Infikes edisi kali ini dan berbincang banyak nih dengan saya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang besar kepada pihak SMA Muhammadiyah 1 Gresik atas waktunya sehingga kita bisa bersharing-sharing dan berbagi ilmu
Mudah-mudahan ke depan nanti SMA Muhammadiyah 1 Gresik dan SMA Muhammadiyah 6 selalu mengalami perkembangan dan inovasi sehingga tetap diminati oleh masyarakat. Terima Amin. kasih. Ya, saya Azari Anugrah pamit. Nun wal kolami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.